Hai, pernah nggak sih pengen banget cerita tapi nggak tahu mesti cerita ke siapa? Atau pengen ngomong tapi kayak nggak punya nyali buat ngomong? Saya Rizky Adi Putri, founder Sinergi Bicara dan komunitas teman bicara, dan inilah Suara Teman Bicara, di mana kamu bisa bercerita dan punya teman bercerita. Dan kali ini sebelum bercerita banyak tentang apa itu sinergi bicara dan siapa komunitas teman bicara, izinkan saya untuk menceritakan apa yang menjadikan saya menjadi seperti diri saya hari ini. SD adalah momen yang bagi saya merupakan titik balik dalam hidup. Saya lahir di keluarga guru, kedua orang tua saya guru, dan di sekolah ketika saya berinisiatif untuk berprestasi secara akademik, saya mendapati respon yang berbeda dari lingkungan. Teman-teman melihat saya sebagai tipe murid yang study oriented. Teman-teman melihat saya sebagai anak emas, kesayangan guru karena aktif di kelas. Dan di saat yang sama, teman-teman melihat saya sebagai seorang penjilat. Momen yang berat karena ternyata prestasi akademik tidak membuat saya merasa bahagia di sekolah. Bahkan saya takut berkomunikasi dengan orang lain. Takut memulai inisiatif bercerita kepada orang lain. Saya takut dinilai. Saya takut dihakimi, saya takut dianggap suka cari perhatian. Momen itu membuat saya menjadi sosok yang super introvert pada saat duduk di sekolah dasar. SMP, saya bergabung dengan organisasi siswa intrasekolah OSIS, dan saya belajar untuk membuka diri. Momen ketika saya mendapati bahwa ketika kita masuk ke lingkungan yang baru, dan itu merupakan lingkungan yang positif, kita akan mendapatkan ruang untuk lebih mengenal diri kita dan belajar mengenal dunia yang baru. Lepas dari bayang-bayang masa lalu. Pada saat SMP, saya belajar untuk menjadi seorang Rizky Adi Putri yang tidak sekedar mengejar prestasi akademik, tapi juga aktif berorganisasi. Dan saat bergabung dengan OSIS, saya terlibat dalam kepanitiaan sekolah, menjadikan saya sebagai bagian dari si acara, di mana dalam sebuah acara harus ada MC yang sayangnya gak ada satupun teman di sekolah, panitia, OSIS yang mau buat jadi MC. Saya mengajukan diri. Itu adalah momen ketika saya memberanikan diri untuk praktek public speaking. Karir pertama saya, tidak profesional memang, tapi ternyata saya senang tampil di atas panggung. Saya senang didengar. Saya senang ketika orang mau fokus pada apa yang saya katakan, mengantar satu segmen acara menuju ke segmen acara lain. Di atas panggung, saya menjadi orang yang berbeda. Bukan lagi Rizky Adi Putri yang introvert. Boleh nangis dulu nggak? Sorry. Gak apa-apa. Ingat momen nggak punya temen itu nggak enak banget. Jangan-jangan satu chat loh kita. Dari mana coba? Sampai temen. Atau didengerin gimana? Nggak apa-apa, aman kok. Aman ya. Karena saya di masa lalu pada saat SD, sebagian teman-teman baru yang tidak punya ekspektasi apapun terhadap saya, yang tidak mengenal kakak kelas, para guru yang tidak mengajar saya di dalam kelas, membuat saya tidak memiliki kekhawatiran. Dan itu menjadi sebentuk terapi bagi saya untuk lebih berani menampilkan diri saya di hadapan publik. Ketika saya berbicara dan orang lain mendengarkan, ada kepuasan tersendiri. Ternyata ketika kita sungguh-sungguh mau mencoba, orang akan memberikan apresiasi atas apa yang kita sampaikan dengan baik dan lakukan dengan baik. Maaf ya kalau sedikit emosional, tapi itu momen yang bagi saya adalah momen yang penting dalam hidup, yang membentuk bagaimana pola pikir dan pola emosi saya hari ini, bagaimana saya bersikap dan berperilaku kepada orang lain. Saya menyadari bahwa OSIS, tempat saya berorganisasi kali pertama sebelum saya aktif di Karang Taruna, dan kegiatan di tempat pendidikan Al-Quran tempat saya mengaji, saya menyadari bahwa dimanapun kita berada, kalau kita melakukan segala sesuatu sebaik-baiknya, pada akhirnya orang akan tertarik untuk mendukung kita, bahkan berjalan beriringan dengan kita, melakukan kebaikan yang sama. Dan itu yang membentuk saya hari ini. Ketika waktu berjalan, saya berprofesi sebagai profesional MC. Pada saat kuliah, memulai karir pertama saya, mendapatkan pekerjaan MC dengan nilai yang waktu itu terasa sangat besar sekali, Rp100.000. Saya menyadari bahwa, hobi saya tampil di atas panggung, berbicara kepada publik, didengar dan mendengarkan, ternyata bisa menghasilkan rupiah yang tidak sedikit.
Dan itu adalah momen titik balik kedua ketika saya menyadari bahwa public speaking adalah dunia panggung saya. Dan berangkat dari situ saya menyadari bahwa pengalaman belajar otodidak itu bisa membentuk seseorang. Ada dua pilihan. Dia akan menjadi sosok dengan talenta yang luar biasa karena berjalannya waktu, atau bahkan dia berhenti melakukan sesuatu yang dia suka karena tidak mendapatkan dukungan. Itulah yang kemudian membuat saya menyadari pentingnya sebuah komunitas yang bisa mendukung kita melakukan hal yang sama-sama kita suka dan membuat kita saling bertumbuh bersama. Sinergi Bicara hadir sebagai sebuah lembaga pelatihan komunikasi dan public speaking untuk memberikan dorongan bagi seluruh komunitas teman bicara yang tergabung di dalamnya untuk mengejar mimpinya masing-masing lewat peningkatan kemampuan berkomunikasi. Dan saya senang sekali menjadi bagian di dalamnya yang bisa turut membersamai, mengiringi, mendampingi, memberikan catatan, apresiasi, dan evaluasi di saat yang sama untuk saling bertumbuh bersama. Itulah kenapa saya mendukung penuh komunitas teman bicara yang kemudian berinisiatif melahirkan podcast teman bicara, dan secara khusus kami beri nama Suara Teman Bicara. Semoga di sini gak cuma saya yang bisa bersuara, gak cuma teman bicara yang bisa bersuara. Siapapun Anda bisa ikut mendengarkan, bergabung menjadi bagian dari kami, dan turut bercerita pengalaman-pengalaman paling berkesan dalam hidup yang bisa menginspirasi, mendorong teman-teman lainnya untuk bisa membersamai dan bahkan bergerak melakukan sesuatu yang tidak hanya positif bagi dirinya, tapi bagi orang-orang di sekitarnya. Semoga kelahiran Suara Teman Bicara bisa jadi suara bagi teman bicara untuk berbagi spirit, energi positif yang sama. Di sini, bersama Sinergi Bicara, mari bertumbuh bersama. Eits! Buat yang tanya gimana kabar relasi saya dengan teman-teman SD yang dulu sempat bully saya, teman-teman SMP yang sempat bilang, "Ih Putri cengeng banget, gembeng, nangisan." Jangan salah, sekarang mereka termasuk dalam jajaran teman-teman terbaik saya. Hubungan kami masih terjalin dengan sangat baik, bahkan beberapa di antaranya menjadi beberapa di antara sahabat terbaik saya. Dan saya bersyukur kalau kami ketemu, mereka bilang, "Kamu harus berterima kasih ke kami yang pernah bully kamu. Karena kalau kamu gak pernah dibully, kamu gak jadi Rizkyani Putri hari ini yang care sama orang lain." Oke, saya terima itu. Terima kasih teman-teman yang dulu pernah bully saya dan sekarang jadi bestie saya.